Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Yulita, NIM 18230043, jurusan akuntansi. Di sini saya mengambil mata kuliah seminar akuntansi keuangan, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Febriandi Ananda SE MSI. Kali ini saya akan mereview jurnal. Jurnal yang saya review bertemakan suku atau obligasi syariah, di mana judul dari jurnal tersebut adalah The Impact of Sukuk on the Performance of Conventional and Islamic Banks, yang artinya pengaruh suku terhadap kinerja bank konvensional dan syariah. Pembahasan teori. Selama 2 dekade terakhir, suku telah menyaksikan keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyaingi obligasi konvensional di banyak negara dan telah berkembang dari kendaraan pembiayaan sederhana dan tidak dikenal menjadi instrumen merupakan memang ciri khas dan alasan dibalik penerbitan suku telah disoroti dalam banyak penelitian. Terlepas dari peningkatan minat terhadap dua pilar penting keuangan Islamik, yaitu suku dan perbankan syariah, hingga saat ini bukti tentang bagaimana suku mempengaruhi sektor perbankan masih terbatas. Pengecualian penting adalah karya Simou dan DKK 2007 yang menyelidiki hubungan antara sektor perbankan pasar suku yang menunjukkan bahwa bank dan suku adalah substitusi. Meskipun analisis mereka tidak menyediakan alasan dan sumber substitusi ini dan gagal mengontrol apakah CB dan IB bersaing secara setara. Bank-bank lama menentang perkembangan pasar modal karena yang terakhir menimbulkan ancaman langsung ke pasar mereka. Hal ini terutama menjadi ketika sektor perbankan terkonsentrasi, bahwa persaingan terjadi karena bank ahli dalam menyelesaikan friksi atau sertifikasi yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk menyaingi klien sesuai dengan kelayakan kredit mereka. Di sisi lain, pasar keuangan yang berfungsi dengan baik lebih baik dalam mengurangi friksi atau keuangan yang didefinisikan sebagai kegagalan untuk mendapatkan biaya atau pembiayaan terbaik pertama. Ketika kita berasumsi bahwa bank dan pasar adalah sarana pembiayaan eksklusif, yaitu mereka tidak berinteraksi, peminjam akan memilih satu jenis pendanaan saja. Oleh karena itu harus ada persaingan. Kasus yang dibahas mengungkapkan hubungan kompleks semacam itu dengan menyelidiki apakah suku kendaraan berbasis pasar yang berkembang pesat mempengaruhi kinerja dan profitabilitas IB dan CB. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk menunjukkan apakah hubungan antara pasar suku dan sektor perbankan dicirikan oleh persaingan komplementaris atau koevaluasi. Dalam studi kami tentang hubungan bank pasar, perhatian khusus ditunjukkan pada krisis keuangan. Dalam studi kami tentang hubungan pasar-pasar, perhatian khusus ditunjukkan pada krisis keuangan global 2008. Memang, literatur yang ada mendokumentasikan bahwa krisis memiliki dampak buruk yang mendalam pada pasokan kredit. Pelaporan bahwa penurunan tingkat simpanan mereka, bank-bank Amerika Serikat, untuk mengecilkan pasokan pinjaman mereka secara substansial. Dapat diperkirakan bahwa sejak krisis berasal dan menyebar di dalam sistem perbankan, efek buruknya meningkatkan kerentanan bank dan secara negatif mempengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga ini. Objek penelitian. Makalah ini mengkaji dampak pengembangan pasar suku terhadap profitabilitas bank menggunakan dataset dari 71 bank syariah IB dan 146 bank konvensional atau CB yang mencangkup 13 negara selama periode 2003 hingga 2014. Analisis data. Makalah ini menggunakan model Dialer yang awalnya dikembangkan oleh H.O. dan Saunders pada tahun 1981 dan eksistensinya mengikuti pendekatannya yang biasa digunakan dalam literatur empiris tentang kinerja bank. Kami menggunakan teknik regresi dinamis untuk menguji faktor-faktor yang menentukan profitabilitas bank dari sampel CB dan IB. Hasil pembahasan. Makalah ini mengeksplorasi dampak pengembangan pasar suku terhadap kinerja CB dan IB dan menguji apakah dampak pasar suku terhadap kinerja bank berbeda secara signifikan. Setelah krisis keuangan global, menggunakan kumpulan data panel dari 71 IB dan 146 CB yang menjangkau 13 negara selama periode 2003 hingga 2014. Estimasi GMM sistem kami menghasilkan beberapa hasil baru. Kami menentukan bahwa untuk sampel di keseluruhan lebih banyak penerbitan suku berdampak negatif terhadap kinerja bank yang diukur dengan menggunakan NIM atau NPM. Temuan ini kuat untuk menggunakan ukuran kinerja ROA lainnya. Hasil kami mengkonfirmasi bahwa sistem perbankan dan penerbitan suku adalah pengganti. Ketika kita mengontrol apakah bank Islami atau konvensional, beberapa perbedaan penting terungkap.
Sungguh berdampak buruk terhadap kinerja BPR sedangkan LS tidak berpengaruh. Temuan kami sangat penting bagi otoritas keuangan dan membuat kebijakan sudah terbukti dengan sendirinya bahwa pemerintah dan pembuat kebijakan di negara berkembang bertekad untuk mengembangkan sistem keuangan mereka dan membuat mereka tahan terhadap guncangan eksternal. Pasar suku yang berkembang dengan baik semakin dianggap sebagai bagian integral dari sistem keuangan yang tangguh. Namun, bukti yang ditunjukkan dalam makalah ini menunjukkan bahwa pengembangan suku menimbulkan persaingan dalam bisnis pinjaman dan menarik keuntungan dari IB. Oleh karena itu, IB secara alami akan menentang perkembangan pasar suku. Pemerintah di negara-negara berkembang harus menentukan cara untuk merangsang pengembangan pasar suku. Sementara, pada saat yang sama meminimalkan efek disintermediasi dari perkembangan suku terhadap IB. Sekian review jurnal saya kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.